Allah menciptakan kita untuk mendominasi. Allah ciptakan kita supaya kita tidak hidup dengan kepala tertunduk karena feeling guilty. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi bodoh, seperti otaknya kena tabrak gara-gara pornografi. Allah tidak menciptakan kita supaya kita takut lihat mata dengan mata, supaya kita bisa pandang mata orang ketika berbicara, dan kita berkuasa. Kita punya kepercayaan diri yang datangnya dari Roh Kudus. Puji Tuhan ya. Kita akan belajar hari ini soal pernikahan. Saya sebut sepanjang hari ini namanya My Love Conference. Sebenarnya kata My Love Conference itu sudah ada dari zaman jadul, zaman dulu waktu saya pimpin pemuda. Ini bukan hanya untuk orang-orang pacaran, ini visi untuk orang-orang bujangan, tetapi minyak baru atau urapan dari Kristus untuk kita yang sudah menikah. Tidak ada kata terlambat, tidak ada orang yang sudah pengalaman. Namanya pernikahan itu adalah tuntunan. Saya percaya ini akan sangat berbicara, jangan ketinggalan satu pun ibadah. Saya sebut My Love Conference setelah nikah, ekspektasi apa? 5 ibadah, korbannya sebagai berikut, kalau Anda lihat. Tapi kebaktian yang terakhir nanti itu yang paling beda sendiri karena saya selipkan. Saya akan bicara tentang kebingungan gender yang terjadi di dunia sekarang ini. LGBTQ dan sebagainya. Dan ini bukan hanya menjawab orang-orang yang bergumul di area tersebut, tapi juga akan menjadikan kita mampu menjawab mereka yang bertanya. Apalagi kalau anak cucu Anda sedang mengalami ini, Anda bisa memperlengkapi diri. Jadi sampai kebaktian 5 nanti, jangan sampai ketinggalan satu pun, karena ini bukan informasi, ini kebenaran yang akan melengkapimu. Mari kita sekarang bahas yang di ibadah 1. Ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan, pentingnya kekudusan dan sexual purity atau kemurnian seksual. Sebelum seseorang dinikahkan, dan ini bukan hanya untuk orang yang akan menikah, tapi untuk kembali mengevaluasi waktu kita dahulu diberkati. Mari saya ajak kita bersama-sama membuka di Kejadian pasal yang ke-1, ayat 26 sampai 30. Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 saya bacakan dulu ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tambahkan Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25, kita baca 2 ayat terakhir. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Katakan amin. Ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan sangat menentukan ternyata. Kita melihat bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Perkawinan itu bukan ide manusia, bukan manusia yang menciptakan. Dan kalau Tuhan yang menciptakannya, semua spare part under deal-nya dari Tuhan. Betapa yang namanya seksualita itu sudah di luar guna. Sudah dibengkokkan oleh iblis, dan gereja harus angkat bicara bukan hanya untuk kaum bujangan, tapi juga mereka yang sudah menikah. Tak peduli kalau Anda sudah menikah puluhan tahun,
Kalau fondasinya salah, mesti diperbaiki fundamentalnya. Dahulu saya pernah tinggal di sebuah di rumah di sebuah apartemen. Waktu itu kenapa setiap bulan selalu terjadi kebocoran namanya AC itu. AC split ya. Kenapa selalu menetes? Kalau saya dinginkan sedikit, nah gunanya AC kan memang harus dingin, namanya pendingin ruangan. Tapi kenapa kalau saya dinginkan, misalnya saya tidak setel di 22 derajat, 23 derajat, turun sedikit 22, 21, 20, apalagi kalau 19, langsung netes, tes, dan itu basah semua. Waduh, ini AC kenapa? Diperbaiki, gitu lagi. Bulan depan, gitu lagi. Saya sekalipun sabar sebagai hamba Tuhan, tapi setelah tahunan ya, saya rasa setelah setahun, I think saya harus bongkar itu. Saya panggil tukang ahlinya, tolong dibongkar. Dibongkar ternyata waktu bangun rumah ini, waktu pasang AC-nya, pipanya agak sedikit miring. Itulah, saya tuh bukan teknisi, saya nggak ngerti gitu-gituan. Ternyata miring, jadi mau diperbaiki 1000 kali juga percuma, fondasinya salah. Jadi akhirnya gara-gara tukangnya itu mungkin sedikit atau apanya gitu, bukan miring atau apanya pokoknya gitu loh. Mungkin tukangnya lagi ngantuk gitu. Akhirnya tidak diperhatikan detailnya. Saya sebagai pemilik rumah atau penghuninya akhirnya sengsara. Tiap bulan harus bongkar. Itu atap selalu dibongkar bangkir. Aduh, bukan mengeluh. Suatu ilustrasi cerita aja. Akhirnya saya bongkar dan mulai dari awal. Nah, apakah pernikahan kita bisa dibongkar dan mulai dari awal? Enggak. Cuman kita mesti jujur di hadapan Tuhan, kalau ada fondasi yang salah, harus kita hadapi. Kita harus berani mengkonfrontasi apa yang di masa lalu dan hal itu salah di matanya. Itulah sebabnya kita melihat kutuk itu terus berjalan. Lain cerita kalau kita menghadapi persoalan. Kalau persoalan masalah itu adalah untuk menempa karakter kita, apapun yang dari Tuhan itu membuat kita jadi maju. Tapi apapun yang dari setan, kalau itu fondasinya tidak betul dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan akan membawa kita mundur. Kita harus lihat apakah waktu dulu masuk di dalam pernikahan, kita sudah melakukan kesalahan. Mungkin ada yang masuk dalam pernikahan kudus sudah tidak kudus. Sudah bukan perjaka lagi dan bukan perawan. Loh, itu ada efeknya Pastor Philip. Efek. Itu ngefek. Sampai ke keturunannya. Iya. Doamu gak mempan atas anak-anakmu. Saya ngomong gini bukan membuat Anda tertuduh. Tapi untuk mengoreksi. Bukankah firman ini bukan hanya untuk mengajari, tapi juga untuk memperbaiki. Firman Tuhan itu bermata dua. Bisa memisahkan seolah-olah sumsum dari sendinya. Saya ingin sekali untuk menekankan kepada saudara, pada jemaat terkasih bahwa ada fondasi yang perlu dibongkar. Bukan berarti Anda harus mengubah statusnya yang sudah menikah lalu. Enggak. AC-nya tetap di sana, tapi perlu tangan ahli untuk membongkarnya. Saya harap minggu ini ada banyak fondasi yang diubah dan Anda akan melihat terobosan dalam rumah tangga Anda. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Zaman ini zaman edan. Perjaka perawan bukan lagi suatu standar. Sudah nggak dibicarakan. Seks itu tabu untuk dibicarakan. Tapi tetap harus. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, seperti layaknya seorang ayah di rumah, sex education atau pendidikan seksualita harus dipegang oleh orang tua. Jangan serahkan ke orang luar. Saya dorong Anda untuk mengerti pentingnya sexual purity. Ini bukan hanya waktu menikah tetap perjaka atau perawan, tapi menjaga diri sendiri di dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan jatuh di pornografi, jangan jatuh di masturbasi. Orang nikah juga ada masalah itu enggak? Ada. Jangan jatuh yang begitu. Jangan izinkan pihak ketiga masuk di dalam pernikahanmu. Bukankah firman Tuhan di perjanjian baru katakan, hormatilah ranjang pernikahan. Please respect the marriage bed. Itu berarti kita tidak boleh izinkan faktor-faktor itu.
Dunia ini banyak sekali lika-likunya, jangan ikuti. Orang benar itu jalannya lurus, sekalipun jalannya sempit. Anak-anak muda juga jangan ikuti. Berani memberontak terhadap standar dunia. Karena engkau berada di bawah hukum Allah, hukum kasih itu. Bukan hukum Taurat, hukum kasih. Tuhan itu mengasihimu, Tuhan ingin memberkatimu. Tuhan menciptakanmu dengan tujuan yang sangat tinggi dan mulia. Jangan mau direndahkan. Jangan mau cemari kasih dengan cinta, apalagi dengan nafsu. Allah menciptakanmu untuk berhubungan dengan Tuhan dan sesamamu dalam berkat-berkatnya. And sex itu dicipta oleh Tuhan di dalam konteks yang benar, yaitu pernikahan kudus yang diberkati Kristus. Don't take it, jangan ambil buah dari pohon terlarang itu. Kalau Tuhan berkata jangan, pasti ada tujuannya. Tuhan bukan mau mengambil kebahagiaan kita. Karena seks itu tidak dicipta untuk nafsu, tapi seks dicipta untuk nikah. Untuk pernikahan. Saya ajari kita sekarang dari firman Tuhan, mari kita baca sekali lagi, saya jelaskan. Supaya prinsip ini ditegakkan, bukan hanya di GMS, tapi lewat GMS kembali disuarakan. Seperti suara yang berseru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan. Tutup setiap lembah, ratakan setiap gunung. Ciptakan umat Tuhan yang layak. Populer atau tidak, I don't care. Saya nggak peduli. Karena firman harus dibagikan, baik tidak baik waktunya. Semua yang dikhotbahkan di atas pulpit ini bukan apa yang ringan di telinga. Ringan atau tidak, terserah pendengarnya. Tapi kami harus memberitakan Injil dalam segala kebenarannya. Ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Gereja harus bersuara. Dan saya ajari kita sekarang tentang berkat itu. Bahwa ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan sangat menentukan pernikahan itu. Ayat 26 saya baca, berfirmanlah Allah, ini firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 dimulai dengan sebuah firman, kita akan jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita harus mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Sekalipun sekarang setelah Adam dan Hawa, Allah mencipta setiap human being atau manusia lewat kandungan mama. Saya bayangkan manusia nggak punya pusar itu cuma Adam dan Hawa. Yang lainnya semuanya kan ada ari-arinya. Selanjutnya itu ya kita dilahirkan dalam kandungan. Tapi baik Adam dan Hawa yang dicipta langsung maupun kita secara tidak langsung, tangan Tuhan yang menenung. Tetap tangan yang sama. Then we have to go back to God. Kita harus kembali ke Tuhan untuk mendapatkan standarnya. SOP itu dari pencipta kita. Kita harus kembali kepada Tuhan untuk tanya apa yang menjadi kehendaknya. Maksud Tuhan apa dalam segala sesuatu? Orang Kristen tidak bodoh, tidak buta. Justru iman kita sekalipun bukan melihat, mengajarkan kita untuk mencari kehendaknya dalam segala perkara. Mari kita perhatikan pernikahan itu apa. Mari kita sekarang melihat ini. Bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Apa artinya Tuhan menciptakan kita dalam gambar dan rupanya? Segala sesuatu yang dicipta dalam gambar dan rupa seseorang atau sesuatu itu punya fungsi yang sama. Punya fungsi yang sama. Dicipta dalam gambar dan rupa ini itu artinya blueprint. Blueprintnya. Setiap mobil kita coba lihat ya, kalau mereknya sama semua. Karena blueprintnya sudah dari pabriknya. Toyota, Honda, apa. Sudah ada. Jadi blueprintnya itu. Jadi nggak bisa kita paksakan. Mobil yang manual ya manual. Jarang sekarang anak-anak muda bisa setir yang manual. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Yang mereka tahu sekarang gigi biru. Bluetooth. Tapi kalau yang otomatis ya otomatis. Otomatis pun beda. Waktu suatu hari kami satu keluarga, saya ada di luar negeri. Saya setir sendiri. Pinjem mobil, ya rental. Saya tanya di mana ini giginya? Ternyata giginya nggak ada di situ. Saya cari mana-mana nggak ketemu. Ternyata ada di tempatnya rating itu loh.
maju, mundur, kayak bum-bum kar aja. Sulit malahan. Kadang-kadang kalau saya lagi di jalan, saya cari di mana kayak biasanya. Setiap mobil beda blueprintnya. Itu mobil Amerika memang beda. Jadi Anda harus tahu Tuhan yang buat blueprintmu. Jadi kalau Anda jauh dari itu, Anda tidak berfungsi. Kelihatannya masih laju, tapi terjadi kerusakan di dalammu. Nggak percaya? Coba mobil diesel isi bensin, sebaliknya bensin isi solar. Tinggal cepat lambat, itu mogok di jalan. Kita melihat ada banyak kesengsaraan yang terjadi bukan karena kita pikul salib, tapi karena kita salah sendiri, salah fungsi. Kalau kita salah fungsi, salah fondasi, salah operasi, itulah sebabnya kita harus evaluasi. Apakah di hidup kita itu ada kesalahan yang tidak Tuhan izinkan, tetapi kita yang bawa sendiri. Saya ngomong gini bukan supaya kita tertuduh, tapi supaya Anda bahagia. Supaya terjadi terobosan, karena kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, supaya kita mendominasi dunia. Dunia di mana kita diletakkan, kita punya dunia sendiri-sendiri. Tuhan mau kita di dalam dunia itu tidak menjadi pasien. Tuhan mau kita menjadi healernya, menjadi penyembuhnya. Tuhan tidak mau kita menjadi korban. Tuhan mau kita menjadi pemenang. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku menciptakanmu manusia menurut gambar rupaku supaya kamu berkuasa. Atas ikan kayak burung, ternak, semua itu kan hanya objeknya. I will that you will dominate. Aku berkehendak supaya kamu mendominasi. Lihat tuh, kalau Tuhan bilang sama anak muda, abstinen atau harus tahan. Jangan jatuh dalam dosa seks sebelum pernikahan. Itu bukan karena Tuhan mau mengambil your fun. Tuhan bukannya mau mengambil kenikmatanmu. Karena Tuhan tahu kalau Anda jalan di situ, hai anak-anak muda, itu toh tidak akan memadamkan nafsumu. Itu justru akan mengobarkannya. Dan kalau Tuhan bilang sama kita orang-orang yang sudah menikah, untuk kita itu jaga kekudusan mata, kekudusan kita dan sebagainya. Itu karena Tuhan ingin supaya keluargamu diberkati. Tuhan itu tidak pernah mau mengambil kebahagiaan kita. Tuhan itu tahu kita itu terbuat dari apa. Dan Tuhan tahu apa yang kita anggap sebagai jawaban, itu justru berarti kecanduan. Gak ada tuh orang yang terlibat dalam pornografi akhirnya puas. Enggak, malah terjerumus lebih dalam dan masuk dalam segala kegilaan. Saya dorong Anda untuk mengerti bahwa Tuhan yang mengajarkan kita tentang sexual purity, He knows what He's saying, He knows what He's doing in your life. Dia tahu apa yang Dia lakukan, Dia tahu apa yang Dia inginkan dalam kehidupanmu. Tuhan mau kita berkuasa. Saya kasih beberapa contoh cara berpikiran secara logis. Karena firman itu juga logika, cuman logika lebih tinggi. Yang pasti ya, saya coba jelaskan dulu, jikalau anak-anak muda tidak jatuh di dalam dosa seks waktu mereka pacaran, ini akan penting buat bapak ibu yang sudah menikah, yang punya anak sekarang, agar Anda bisa ajarkan, apa yang saya sampaikan ini roti yang dipinjamkan, Anda bisa bawa ini dan kasih makan secara rohani, putra-putrimu sendiri. Termasuk yang di sini sudah jadi grandma, grandpa, pesan ini relevan untuk Anda teruskan ke cucu Anda. Ya, boleh Anda ambil makan di sini, ini food banknya soalnya. Ini bank makanannya. Lalu pulang, Anda ajarkan. Sini cuk. Sini cuk, mana ada orang manggil cuk gitu ya. Atau nak, sini nak. Anda tumpang tangan dan doakan, jadilah pengaruh. Kalau Anda jadi opa, oma, jadilah pengaruh yang baik untuk anak cucumu. Kalau Anda papa mama, jadilah pengaruh baik. Jangan takut untuk speak up, meskipun itu sesuatu yang sifatnya risih untuk dibicarakan. Nggak usah detil juga, nggak usah vulgar. Cukup Anda doakan dan ingatkan. Nanti itu pengaruhnya besar loh dalam diri mereka. Sangat besar. Coba saya jelaskan ya. Tanpa pernikahan kudus tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Ya. Kalau bisa pacaran cuma sekali, nggak coba-coba lebih baik lagi, itu lebih hemat biaya. Tapi kalau Anda sudah punya pacaran berkali-kali ya, nggak bisa lagi di reset kan kilometernya. Nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Lain kali
atau kali ini, yang terakhir kali, jangan coba-coba, jangan main-main. Pacaran bukan untuk trial and error, bukan. Meskipun pacaran belum menikah ya. Jadi kalau dalam pacaran Anda lihat sesuatu yang sangat-sangat fondasi salah, nggak apa-apa putus. Tapi janganlah namanya putus pacaran itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Enggak. Harus serius. Pacaran versi Alkitab itu seperti Yusuf Maria. Zaman dulu nggak ada pacaran. Orang zaman dulu pacaran itu sudah tunangan. Meskipun tidak seperti kita hari ini mengenal, ya bukan seperti pemahaman kita hari ini tentang soal lamaran. Ya, bukan soal itu. Tetapi orang zaman dulu itu nggak sembarang pacaran. Malah zaman dulu, zaman Yesus, zaman Yusuf Maria itu, orang pacaran itu dijodohkan sama orang tuanya. Kebanyakan begitu. Zaman sekarang sih sudah nggak relevan, saya ngerti. Jangan paksakan. Tetapi paling tidak ingatkan kepada keturunan. Jangan pernah sembarangan pacaran. Tunggu nak, biar sabar. Doa dulu, cari kehendak Tuhan. Nanti kalau ketemu, baru dijajaki. Sekalipun pacaran bukan nikah, pacaran tetap bisa putus, tapi nikah tidak bisa cerai. Makanya itu nak atau cu, jeli dan hati-hatilah dalam memilih. Karena tanpa pacaran kudus juga susah ada pernikahan kudus. Tanpa pernikahan kudus mana ada keturunan kudus. Saya dorong Anda untuk mengerti ini. Nah, kenapa kalau semuanya pasangan, mari kita bicara soal anak-anak muda dulu ya. Entah kita akan introspeksi masa muda kita atau saya nggak ajak Anda untuk melihat ke belakang, terus melihat ke masa lalu, enggak. Tapi kalau ini perlu untuk mengganti sesuatu, kita perlu bicarakan. Tapi kalau ini untuk anak cucu Anda, puji Tuhan. Sepasang boyfriend and girlfriend, kalau mereka bisa survive hubungannya di zaman edan tanpa seks antara mereka, belum nikah ya. Berarti nanti kalau mereka nikah, langgeng tuh hubungannya. Tidak otomatis pernikahan itu perlu usaha. Marriage itu, pernikahan itu juga perlu dua sisi terus mengusahakannya. Namanya menjadi satu itu suatu proses. Menjadi satu daging waktu mereka diberkati. Menjadi satu roh, satu emosi, itu perlu jam terbang yang tinggi. I know. Tetapi misalnya, tapi yang pasti, sepasang sejoli, dalam pacaran mereka, kalau mereka bisa langgeng hubungannya, saling menghargai, saling mengasihi, tanpa seks jadi imbalannya, nanti dalam pernikahan, kesempatan mereka jauh lebih tinggi untuk hubungan mereka menjadi kuat, karena hubungan mereka sejak pacaran sudah teruji, karena seks membuat kita blur matanya, tidak bisa melihat orang itu secara jiwa, kecocokan pun tidak menjadi utama. Untuk bisa mengusahakan dua orang lebih saling mengenal, itu lebih susah kalau sudah ada seks di tengah. Karena seks mengaburkan yang namanya rasio kita, rasional kita. Seks sudah membuat jadi kabur hal-hal yang sifatnya objektif. Hal-hal tersebut yang membangun hubungan jadi kuat. Karena dalam pernikahan, bukan soal honeymoon. Pernikahan itu juga termasuk nanti kalau diberi keturunan, itu gimana besarkan anak. Tentang pekerjaan, visi tentang pelayanan, membangun persahabatan di ibadah-ibadah. Nanti saya jelaskan salah satu ibadah itu teman hidup sampai tua. Membangun friendship beyond your children. Tahukah Anda? Anda tidak menikah dan tetap menikah karena anak-anakmu. Anak-anak Anda suatu hari akan melayang sendiri tinggi. Mereka akan terbang sendiri seperti Raja Wali. Sisanya nanti di masa tua kalau bisa sama-sama panjang umur, Anda cuma tinggal suami istri. Anak-anak itu sudah punya rumah tangga sendiri. Bisakah kita membangun persahabatan itu saling menghormati, bukan saling mencuri seksualitas dan sama-sama tidak respect each other? Dalam hati, lu sama gua 11-12 sama-sama mau, tapi bisa menghargai mamanya anakmu,
Bisa menghargai papanya anakmu, ini a man of character. Ini manusia karakter. Yang perempuan juga sama, laki-laki lebih respect kalau perempuannya nggak mau. Mungkin lebih frustrasi kalau laki-laki itu ada mau. Tapi lama-lama dia bisa respect. Perempuan ini yang Tuhan taruh di sebelahku ini perempuan yang benar. Sekalipun kalau laki itu nakal ya dalam pernikahannya, dia nggak bisa jauh dari istrinya. Cepat lambat akan kembali ke pelukan yang benar. Dia akan menyesal. Wanita yang beriman menguduskan suami yang tidak beriman itu sungguhan. Nah kalau perempuannya sudah begitu sebelum merit, lakinya juga anggap dia salah satu aja perempuan yang mau sama dia. Nanti kalau suatu hari dia menikah, ada perempuan yang mau sama dia. Unda-undi sama istrinya. Tapi membuat dia jadi kalau dia nakal dalam pernikahannya, membuat dia selalu rasa bersalah dalam pulang ke rumah. Tahukah tanpa kekudusan Anda tidak akan lihat Tuhan? Tanpa kemurnian rumah tanggamu tidak punya poin untuk kembali, point of no return. Kalau Tuhan reservasi RSVP yang namanya kekudusan moral, itu karena Tuhan taruh benteng kuat di dalam hidupmu sehingga anakmu tidak tercuri oleh iblis. Kalau hubungan itu tanpa seks bisa survive, hubungan itu proven. Itu teruji, stronger, lebih kuat, lasting, lebih awet. Saya sebut ini certainty. To buy certainty. Untuk membeli kepastian, no sex is allowed. Nggak populer kali. Zaman dulu seks tabu ya. Oh, waktu zaman kita sekolah, itu sama itu. Kalau di Surabaya nih, ketetes. Wah itu langsung kayak, Sekarang biasa, papa mama tutup sebelah mata kok. Sebelah mata. Mereka berduaan, pacaran masa berduaan di kamar terus. Kamar tidur no lah, no. Kan masa mereka berdua terus. Di kamar. Papa mama juga gak angkat bicara, diem aja. Seolah-olah gak terjadi apa-apa, sudah makan gitu. Harusnya kalau di kamar berdua, jangankan pakai lama, sebentar pun langsung rahasia. Kamar itu harus dibuka, ayo ngapain? You are not, Anda tidak melakukan yang jahat terhadap anakmu, malah melakukan yang baik. Karena Anda melindungi dan memelihara masa depannya. You got to protect their future. Angkat bicara. Papa mama gak setuju kamu nginep di rumah pacarmu atau sebaliknya. Mama gak setuju. Harus tuh. Ayo balik 20 tahun lagi. 20 tahun ke belakang. Buat itu tabu. Waduh, GMS ini kurang maju. Gak apa-apa. Ada hal-hal tertentu yang gak perlu maju. Sampai kapanpun GMS tidak akan pernah menikahkan kumis dengan kumis. Kita gak akan pernah maju soal itu. Tapi kalau mau melihat cara kita nyanyi, lagu-lagu kita, musik kita, dan everything else, teknologi segalanya, kita maju. Moral tidak perlu kemajuan, karena moral di dunia mengalami kemunduran. Stay put, stay where you are. Kemarin kita adakan di sini anak-anak, ini penuh ini, Eagle Kids Christmas. AOG juga. I am very hopeful. Saya sangat bangga dan sangat penuh pengharapan bahwa ke depan nanti, generasi muda di tangan GMS tercinta akan menjadi orang-orang yang bersinar terang, menjadi anak-anak panah. Diluncurkan dari tangan pahlawan. Surabaya semakin bejat moralnya, semua kota. Jakarta segalanya. Tapi Anda lihat ya, ada yang lawan arus. Dan bukan jumlahnya puluhan, jumlahnya ribuan. Just wait for us, jumlahnya akan jutaan. Saya butuh bantuan Anda, parents, untuk sama-sama menyuarakan dengan kasih, jangan bentak-bentak mereka, tapi berikan pengertian. Itu for certainty. Selain itu, tahukah Anda juga untuk confidence ya, untuk percaya diri. Ketika orang itu pacaran misalnya, Anda bukan mau seks. Misalnya pasangannya, kalau ini pacaran tidak karena seks. Itu jauh lebih percaya diri masing-masing mereka karena aku dicintai sebagai aku. Bukan karena daya tarik seksualitas semata-mata. Loh, daya tarik lawan jenis harus ada. Kalau nggak ada nggak jadi itu. Saya ajarkan dulu waktu di My Love Conference, salah satu daripada yang saya ajarkan mungkin beberapa yang masih ingat
yang dulu adalah jemaat pemuda saya. Yaitu 7 checklist yang terakhir, yang pertama selalu harus anak Tuhan, ini jangan dilanggar. Yang terakhir itu harus ada chemistry. Nah kalau nggak ada chemistry itu bangun tidurku terus mati. Bangun tidur lihat dia, waduh aku tuh nggak bisa terima hidungnya yang gede seperti jeluk keprok. Tapi ada orang tertentu, buktinya dia laku. Bagi orang tertentu itu seksi gitu loh, jeruk keprok itu ya kan ya. Nggak tahu setiap orang kan relatif ya ganteng itu apa. Zaman dulu ganteng itu gaya-gaya yang kasar-kasar, sekarang yang lembut-lembut kayak Korea-Korea gitu ya. Setiap orang itu lain-lain lah ya definisi ganteng, cakep, cantiknya ya. Di India cantiknya enggak, the bigger the better gitu katanya. Di Korea lain lagi ya. Udahlah, tapi kalau enggak ada chemistry jangan dipaksakan. Meskipun tidak semua melulu chemistry sih, cinta itu bisa bertambah. Nanti ibadah-ibadah berikutnya dengarkan sendiri. Tapi kalau enggak ya, kalau enggak ada chemistry dipaksakan itu setiap hari pagi bangun tidur langsung nyanyi ya. Bangun tidur, lihat dia, ku terus mati. Mati aku gitu ya. Janganlah, jangan dipaksakan. Tapi attraction tetap ada. Tertarikan, daya tarik lawan jenis. Harus ada, bukan tetap ada. Tapi bukan segalanya. Tapi hubungan itu sendiri tidak boleh terpusatkan pada daya tarik fisik dan seksual saja. Tetapi harusnya you know me inside out. Kamu kenal saya luar dalam. Luarnya terbatas, dalamnya dulu. Kamu kenal aku. Kalau kita bisa seperti itu, masing-masing bisa confident. Nanti masuk dalam pernikahan tidak perlu takut bahwa nanti di luar sana ada yang lebih muda, di luar sana ada yang appeal atau daya tarik seksualnya lebih dari Anda, pasangan Anda akan ikut. Nggak akan. Karena Anda tahu waktu pacaran nggak begitu. Nggak begitu. Anda tahu. Jadi kalau ada apa-apa ditanya sama orang, I'm happily married. Aku menikah dengan bahagia. Lu jangan deket-deket sama gua. Kita punya kepastian. Bahwa kita diterima bukan karena lekuk tubuh kita. Bukan karena semua itu. Itu semua tetap harus jaga. Janganlah setelah menikah lalu habis itu roll-rollan saja. Dasteran terus ya. Harus pakai daster tapi dasteran terus. Kaos kaki bolong semua. Tolong jaga diri, jaga kebersihan. Karena kita juga melakukan itu untuk Tuhan dan juga untuk pasangan. Tapi bukan itu yang menjadi perekat hubunganmu. Tetap perlu itu. Dan juga pastikan Anda mengejar berkat itu. Yang namanya Anda targetkan jaga kekudusan itu kan harus ada motivasinya. Motivasi tertinggi menjaga kekudusan itu bukan ini. Kalau bagi orang-orang yang pasangan ya saya ajarkan ini semua pada anak-anak rohani maupun anak-anak kandung. Tujuan akhir kita menjaga kekudusan itu bukan demi pasangan kalau belum ketemu. Suatu hari si dia itu, bukan. Nanti Anda kecewa loh kalau terlalu muluk-muluk. Semua kebahagiaanmu ditaruh harapannya atas pasangan yang Tuhan akan berikan. Nanti tetap perlu pembentukan, bukan tujuan akhir menjaga kekudusan adalah Tuhan jadi berkat di hidupmu. Oh, so sweet Tuhan Yesus. Aku mau bisa menengadah baik dalam hidup maupun matiku, melihat Kristus tanpa penyesalan dan berkata, you know I have loved you. Kau tahu aku sudah mencintaimu. Itu tujuannya juga bukan tahan-tahan supaya untuk malam pengantin nanti. Bukan itu. Bukan. Tujuannya adalah aku mau suatu hari menjalin rumah tangga di mana Kristus ada di tengah. Dan kami akan jadi berkat. Pernikahan tidak diciptakan untuk seks. Sebaliknya seks diciptakan untuk pernikahan. Menjadi salah satu elemen, bukan satu-satunya elemen. Ini perlu diajarkan. Karena zaman sekarang anak-anak muda dibombardir luar biasa. Ingatlah kembali ayat tadi yang dijelaskan. Allah menciptakan kita untuk mendominasi. Allah ciptakan kita supaya kita tidak hidup dengan kepala tertunduk karena feeling guilty. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi bodoh. Seperti otaknya kena tabrak gara-gara pornografi. Allah tidak menciptakan kita supaya kita takut lihat mata dengan mata. Supaya kita bisa pandang mata orang ketika berbicara. Dan kita berkuasa. Kita punya kepercayaan diri yang datangnya dari Roh Kudus.
Baik itu di dalam hubungan kita dengan pasangan kita maupun pernikahan kita terhadap orang luar, we have the confidence to say, my marriage, my household, it's blessed. Pernikahanku, rumah tanggaku diberkati oleh Tuhan. Anak cucuku perkasa di bumi. Doaku dijawab sama Tuhan Yesus. Tak ada alasan dia tidak menjawabku. Bukan karena saya sok benar, tapi aku menjaga kebenarannya dalam batinku. Oh, haleluya. Maka Allah menciptakan manusia ayat 27 menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ayat 28, perhatikan. Allah memberkati mereka, catat itu, part 1. Jadi berkat itu sifatnya rohani soalnya. Berarti dia sifatnya supranatural, supraalami. Berarti ini good news dan bad newsnya. Good newsnya dulu, kabar baiknya. Berarti berkat itu ada. Bad newsnya, Anda nggak pernah tahu berkat itu saat holy matrimony turun sungguhan atau enggak. Nggak ada tandanya. Paham maksud saya? Yang ada yang kelihatan itu ritual liturginya. Pendeta berkata lalu ada wedding vow-nya. Dan sekarang itu juga sudah kreatif sekali wedding vow-nya. Ala Amerika atau ala Barat, siapapun bisa memberkati dan bukan dengan kuasa yang Tuhan beri, tetapi kuasa yang negara beri. Catatan tetap perlu, catatan sipil kalau di sini. Tapi pernikahan itu harus dapat berkat from power from on high, dari tempat maha tinggi. Gaya Las Vegasan pun ada sekarang kalau mau pernikahan secara instan, boro-boro perlu ada pranikah segalanya, nggak perlulah, drive thru. Dapat sudah itu. Sekarang yang namanya Tuhan disingkirkan. Coba lihat negara-negara yang nama Tuhan disingkirkan dari pernikahan. By the power given to me by the state. Kuasa yang bisa diberikan kepadaku dari negara. Kan lucu. Karena pernikahan itu dari Tuhan. Negara harus mencatatnya. Catatan sipil ada. Dan itu mesti kita tunduk kepada pemerintah. Tetapi yang jalani pernikahan itu perlu Tuhan di dalamnya. Coba lihat negara-negara yang menghapus nama Tuhan. Rate-nya, tingkat perceraiannya tertinggi di seluruh dunia. Karena tidak ada alasan merekatkan mereka, tidak ada Tuhan di tengahnya. Ada satu titik, ya sudah. Jadi wedding vow-nya pun tidak kuat dalam suka dan duka. Sedikit gak suka, udah pisah. Bapak Ibu Saudara, Anda harus memperhatikan ini. Bahwa berkat itu pada hari pernikahan itu turun tidak, gak ada orang yang tahu kecuali yang jalani itu masuk ke pelaminan jujur hati. Karena berkat itu terdeteksi hanya lewat, catat, hati nurani yang bersih. Hati nurani daripada mempelai berdua dan pendetanya. Pendeta juga bisa malpraktek loh, bukan hanya dalam kedokteran atau orang-orang yang punya kuasa. Bukan, pendeta juga bisa. Makanya pendeta harus hati-hati, pernikahan itu bukan setahun sekali, tapi seumur hidup sekali. Karena itu siapa yang saya berkati, saya harus tuntun sungguh-sungguh, karena gereja harus bertanggung jawab dengan setiap pasangan yang dinikahkan. Bahkan pasangan yang datang setengah jalan dulunya tidak pernah dinikahkan di gereja, ada peneguhan nikah. Bahkan yang sudah menikah lama dalam gereja tapi dulu masuknya menipu Tuhan juga ada. Jangan sesat kata Alkitab, apa yang tidak kau tabur tidak kau tuai. Apa yang kau tabur kau tuai. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu pun diperbaiki, makanya ada konferensi seperti ini. Saya anggap seharian ini hari Minggu ini adalah konferensi namanya My Love Conference. Konferensi cinta hubungan kita. Penting sekali untuk kita pahami ini. Bahwa gereja harus bertanggung jawab. Saya tidak boleh malpraktek. Saya nggak boleh asal cuman babi bu bla bla bla. Simsalabim kau ku berkati. Nggak bisa. Saya harus tahu kedua mempelai berada di posisi apa di hadapan Allah. Tugas kami adalah menuntun mereka ke jalan yang benar. Kalau mereka sudah betul, tuntun mereka ke jalan berkat. Itu penting sekali. Karena berkat itu turun gak? Allah berfirman di sini, Allah memberkati mereka. Apa tandanya? Nah, kalau orang masuk ke dalam pernikahan itu menipu, maka mereka akan lihat bertahun-tahun kemudian jalan mereka susah.
Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mereka akan mulai lihat benih yang mereka tanam itu akan mulai muncul buah-buahnya, dan buah-buah itu bukan dari Roh Kudus, mulai kelihatan. Bukan berarti kalau pernikahan itu ada masalah, pasti salah fondasinya, enggak, tentu loh ya. Ada masalah yang Tuhan izinkan untuk membentuk kita, tapi ada masalah yang kita buat dan Tuhan tidak mengizinkannya. Itu bukan pikul salib, itu pikul salah sendiri. Ya, karena itu kalau ada maling ayam digebukin masa, ya salah sih. Jangan main hakim sendiri. Tetapi kalau dia digebukin, dia nggak bisa berkata aku pikul salib kemarin lalu bersaksi di gereja. Kenapa? Aku curi ayam tetangga lalu aku digebukin. Itu bukan pikul salib, saudaraku. Pikul salib itu memberitakan Injil disalah ngerti. Pikul salib itu nolong orang dan dia tidak berterima kasih. Itu pikul salib. Pikul salib kalau kita colong barang orang lalu kita digebukin, itu pikul salahmu sendiri. Ada masalah dalam rumah tangga, kalau Anda tanya sama Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan pinpoint yang mana, itu fondasinya salah. Itu bukan karena pikul salib. Allah memberkati mereka, itu berarti Allah juga bisa mengutuki mereka. Kalau mereka tidak betul soal ini. Karena itu berkat tidak bisa dipaksa, Tuhan tidak bisa ditodong, gaya Las Vegasan. Ayo Tuhan berkati. No, sebelum Tuhan berkati, I must know where you are. Di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu gereja kita saya rasa sudah serba hati-hati, meskipun dimanapun juga, dimana-mana gereja pasti nggak bisa sempurna menjagai. Pasti ada juga yang namanya orang-orang tertentu yang tidak terdeteksi, tetapi sebenarnya yang kasihan bukan gereja itu, asal gereja itu sudah jalankan nurani. Kalau ada orang masuk dalam pernikahan nuraninya tidak betul, mereka nanti yang akan diproses Tuhan. Tapi kalau saya melihat tidak ada sesuatu yang salah, dan saya teruskan dan saya tutup mata, saya diproses Tuhan. Allah kita itu adil soalnya. He is righteous, dia itu kudus. Bukan berarti dia jahat. Saya ngomong gini seolah-olah hukum Taurat. Bukan. Sebenarnya ada kasih karunia Allah. Termasuk bagi orang yang salah. Nanti saya jelaskan di poin-poin berikutnya. Tapi intinya adalah, jangan menipu Tuhan di pelaminan. Pastikan anak cucu Anda juga Anda siapkan. Karena Anda tahu nanti mereka yang nuai, kasihan. Allah memberkati mereka. Berkat itu supranatural alias tidak kelihatan. Berkat itu spiritual. Allah memberkati mereka, lalu perhatikan ya. Lalu, katakan lalu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Seks baru hadir di ronde kedua. Allah memberkati mereka, baru kemudian lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Seksualita. Dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah memberkati mereka, baru Allah berfirman, beranak cuculah. Setelah diberkati di holy matrimony, bahasa Inggrisnya, pernikahan kudus, ada kata holy di depannya, baru seks itu diberkati sama Tuhan. Jadi kita harus mengerti itu. Kita sekarang lihat Kejadian pasal 2 ayat 24 dan 25 saya bahas. Persis poin ini. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan pacarnya. Ini seksualita karena dikatakan di kata berikutnya, sehingga keduanya menjadi satu daging, mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu telanjang, bukan dengan istri orang, bukan dengan suami orang, bahkan bukan dengan calon suaminya atau calon istrinya. Alkitab sangat jelas sekali. Serta merta berkata, maka keduanya telanjang. Siapa? Manusia, man, Adam, and his wife. His wedded wife, his lawful wife. Dan istrinya yang sah, yang Allah berikan. Setelah anak cucu berkata tadi, mereka keduanya telanjang, manusia dan his wife, dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi kalau bukan suami istri, berarti mereka tidak tahu malu. Karena Alkitab berkata, laki itu hanya bisa telanjang, ini ngomongnya terus terang, hanya dengan istrinya. Dan berarti ya dibalik-balik ya samalah. 1 tambah 1 adalah 2. 1 yang kedua tambahkan 1 yang pertama ya tetap 2. Berarti dengan sebaliknya, istri juga hanya bisa dalam posisi seperti itu, kondisi seperti itu hanya dengan suaminya.
Kita sekarang mengerti kan? Bahwa the blessing, ada berkat dalam seksualita, bukan yang membuat kita kosong hampa. Saya ditanya sama anak muda, kenapa masturbasi itu salah? Toh nggak melukai siapa-siapa. Saya bilang tidak. Dosa itu pertama-tama melukai Tuhan, karena pelanggaran firman Tuhan. Yang kau langgar itu Tuhan selalu. Tapi kan Tuhan juga nggak dirugikan apa-apa. Kan saya juga bisa, maaf ini, melampiaskan dan saya bisa puas. Kan saya bilang, pernahkah kau puas? Pernahkah Anda melakukan masturbasi cuma sekali lalu habis itu berhenti? Iya ya. Jadi kecanduan kan? Iya. Masturbasi itu kenapa salahnya di sini? Salahnya itu bukan demikian firman Tuhan, tetapi itu solo seks. Seks tidak pernah diciptakan untuk solo. Di dalam hubungan seksualita itu selalu ada mengambil dan memberi. Di mana setelah hubungan seksualita dalam hidup suami istri, ini anak-anak muda perlu dengar karena ini bukan pornografi. Apa yang diajarkan di sini ini kebenaran. Kalau kita tidak angkat bicara, internet angkat bicara. Karena seks diciptakan sebagai komunikasi dan keintiman. Di mana setelah dalam suatu pernikahan, itu beri dan terima, sehingga dua orang yang kehidupan pernikahannya bahagia dan diberkati Allah, menjadi semakin mirip. Sadari enggak Anda? Suami dan istri mulai semakin mirip. Ada orang yang bahkan, apa kita kerasa-kerasaan, wajahnya pun semakin mirip. Kok bisa ya? Ya, saya nggak tahu. Apakah itu wajah sungguhan atau countenance, atau sinar wajahnya semakin mirip. Dan jadi semakin kompak, semakin dekat. Ada berkat, bukan hanya prokreasi, artinya bukan hanya demi mendatangkan anak, bahkan pasangan yang tidak dikarunia anak pun, seksualita mereka diberkati oleh Tuhan. Dan itu garden, close garden, atau itu adalah taman tertutup. Seperti dikatakan di kitab Kidung Agung, lu gak usah cerita-cerita ke teman-teman lu, kehidupan seksualmu dengan pasanganmu. Gak usah cerita-cerita. Gak ada hubungannya, gak ada urusannya. Close garden. Jadi kehidupan seksualita itu baru ada berkatnya di dalam pernikahan. Dan itu bicara soal kedekatan. Kedekatan. Dan penting sekali suami istri itu tidak berjauhan. Seks di dalam pernikahan juga adalah senjata rohani untuk melindungi pernikahan itu sendiri. Itulah sebabnya seorang suami tidak berhak atas tubuhnya sendiri, kata Korintus. Badannya milik istrinya dan sebaliknya. Tetapi apakah orang-orang bujangan berpikir begini, enak orang-orang yang sudah menikah? Mereka kan tidak perlu digoda seperti saya yang masih single ini. Enggak juga. Buktinya di dalam pernikahan marak perselingkuhan. Anda kan kaget loh. Bahwa seksualita itu kalau beroperasi di hati yang berdosa, tidak akan ada rasa puasnya. Tidak akan ada rasa puasnya. Justru seks itu bisa menjadi air yang memadamkan api kalau dalam kebenaran, dalam spirit yang salah, seks itu justru jadi minyak yang membuat terbakar. Coba lihat, beberapa orang setelah menikah, hidupnya salah, tambah menjadi-jadi kan. Tambah menjadi-jadi, tambah kemana-mana, melumber yang namanya sumber airnya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda tidak usah berpikir seperti itu. Karena dosa itu tidak pada organ tubuh kita. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Hati ini nggak kenal puas. Kalau ini tidak surrender to God. Berarti orang single, orang menikah, godaannya 11-12 sama. Kalau kita bisa jaga kekudusan masa bujangan, kita bisa jaga di masa pernikahan. Orang kalau dalam pernikahan bisa jaga, single juga bisa. Tapi ini yang kita harus perhatikan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa manusia hanya bersatu dengan istrinya, baru mereka telanjang tidak merasa malu. Saya kasih 3 poin ini untuk mengakhiri, dan 3 poin ini sangat penting sebagai standar. Bahasa Chinese-nya piaocuan, ya, menjadi sebuah standar gereja dan standar setiap keluarga. Hopefully, saya berdoa supaya pesan ini berguna. Kalau Anda merasa pesan ini berguna, sekalipun Anda sudah menikah, semuanya bisa angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Tolong lengkapi orang-orang sekeliling Anda dan lengkapi dirimu dulu. Ada tidaknya berkat Tuhan di hari pernikahan sangat menentukan. 1, kalau bisa menikahlah dalam kondisi perjaka dan perawan demi berkat Tuhan. Kalau bisa, saya harus realistis. Pastor Philip,
berkat pernikahan itu apa aja? Yang pasti ada beberapa. Saya nggak bisa baca tadi ayat-ayat yang lainnya, belum saya jelaskan maksudnya, sekalipun saya baca. Kalau Anda lihat tadi pasal 1 ayat 29, 30, 31, sebenarnya itu ada berkat-berkat itu dijabarkan. Salah satu berkat yang dijabarkan di sini adalah langit tidak akan menjadi langit besi, tanah tidak akan menjadi tanah tembaga. Apapun yang kau taburkan, bukan berarti jadi mudah, tapi akan ada penyertaan Allah. Itu beda. Sungguhan selain ada berkat anak cucu, itu sungguhan ada. Anakmu tidak akan membalasmu. Anda hanya perlu mendidik mereka, tapi tidak ada pembalasan pemberontakan yang berarti dari putra-putrimu. Anak tidak akan membalasmu. Tanah tidak akan membalasmu. Jadi berkat itu ada, kepadamu kuberikan. Kalau kepada hewan, aku kasih tanaman hijau, langsung makan. Zaman dulu hewan belum saling memangsa, belum ada karnivora. Hewan belum makan daging. Demikian pula manusia. Tapi manusia dikasih sama Tuhan pohon-pohonan dengan buah yang berbiji dan tanam-tanaman yang berbiji pula. Paham maksud saya? Berkat dari tanah itu naturally for you. Makanya itu orang ya, saya nggak pernah lihat. Orang kalau ngawur ya hubungannya, lalu masuk ke pernikahan. Saya nggak pernah lihat. Ada pula yang bisa sukses secara bisnis. Di dunia ini juga ada roh jahat namanya pesugihan juga ada. Tapi saya nggak pernah lihat hidup mereka itu bahagia. Nggak pernah saya melihat hidup mereka itu langgeng. Nggak pernah. Nggak ada yang pernah saya lihat hidup mereka baik. Saya nggak bisa jelaskan. Hanya manusia rohani yang bisa mengerti hal-hal seperti ini. Semoga Anda dicelikkan. Kalau kita mau apple lawan apple, buktinya orang itu kaya. Nggak tentu kekayaan tolak ukur sih. Tapi saya melihat ada bolongnya, luar biasa. Ada pula orang yang kaya raya, tapi mereka mencarinya di tempat yang salah. Lihat ya turunannya. Meskipun banyak berlimpah materi, kutuk itu kelihatan berjalan dalam hidup keluarga itu. Saya nggak bisa jelaskan. Tapi saya melihat ini, hal-hal sebagai manusia rohani, saya menilai segala sesuatu, kata Paulus. Kita menilai itu. Saya nggak pernah lihat orang langgeng pekerjaannya yang nggak beres hubungannya. Dengan Tuhan terutama. Saya nggak pernah lihat. Dan biasanya kalau suami istri itu nggak benar, dan dia akan terus nggak benar, orang muda nggak benar, dalam pernikahan dia nggak benar, lalu nggak benar nanti Anda akan melihat, keturunannya susah. Loh kok Tuhan nggak fair ya, yang makan buah asam itu papa, anaknya itu yang ngilu. Tetap ada pengaruh, meskipun Tuhan itu tetap memberi kesempatan baru bagi setiap anak-anaknya. Tetap ada pengaruh. Misalnya seorang ayahnya kalau koruptor, mau nggak mau pasti anaknya itu ada harga yang dibayar, pasti. Meskipun Tuhan tuh beri kesempatan sendiri-sendiri. Nggak bisa. Tetap ada sesuatunya. Dan saya nggak pernah lihat orang kalau nggak beres, lalu dalam pernikahan jadi beres, nggak pernah. Terus nggak beres, anak-anaknya itu susah. Itu sungguhan. Belum berkat anak cucu. Langit sudah jadi besi, tanah sudah jadi tembaga buat orang itu. Dan ini susah. Dan ini akan semakin kuat belenggunya kalau kita masuk ke pelaminan menipu. Makanya itu poin kedua ini penting sekali kalau sudah jebol. Poin 2. Jika terlanjur, menikahlah dalam kejujuran dan pertobatan demi pemulihan Tuhan. Nah ini, confession. Confession itu penting sekali. Kalau sudah terlanjur, inilah kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Tuhan kita itu bermurah hati. Dia selalu berbelas kasih. Dia memberi kesempatan lagi buat orang-orang yang sudah jatuh, sudah salah. Dan Tuhan bisa menghapus dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Itu betul. Gak usah kita yang menjaga kekudusan iri dan berkata, kok enak orang itu tinggal diampuni. Gak usah begitu, jangan jadi anak sulung di rumah Bapak. Tapi kalau soal keadilan, kan kita manusia seringkali berkata gak fair itu. Soal keadilan itu jangan khawatir, karena Allah kita itu maha adil. Berarti keadilan pasti dipuaskan dengan caranya sendiri. Pasti ada pembentukan Allah. Bukan supaya ada efek kapok dan jerah, bukan. Tetapi pasti ada sesuatu. Dan orang yang menjaga sungguh-sungguh tidak akan Tuhan sia-siakan. Tapi saya percaya Allah kita itu baik sekali. Jika terlanjur menikahlah dalam kejujuran dan pertobatan demi pemulihan Tuhan. Ketika masuk ke pelaminan, ceng, 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 ceng. Itu lagu udah lama gak dinyanyikan ya. Siapa next menikah ya, coba nyanyikan lagu itu kan enak ya, masuknya itu wah keren sekali. Gitu. Waktu masuk ke depan itu, Anda
pernah salah pun enggak apa-apa. Tapi jujur masuknya dalam pertobatan dan sudah betul-betul ditolong oleh hamba-hamba Tuhan. Untuk dipulihkan. Sisa 3 hari pun sisa 3 hari. Ada orang yang sebelum menikah bisa berbalik arah, tunjukkan buah pertobatan, puji Tuhan. Ada yang sudah nggak bisa, last minute-an berkata, aku salah. Terus gimana batal pernikahannya? Ya enggak. Serahkan ke Tuhan yang Maha Adil, Tuhan tahu bagaimana memproses Anda. Asal Anda masuk jujur, Anda masuk sungguh-sungguh tobat, Anda masuk itu transparan. Anda masuk itu sungguh-sungguh bertobat. Masuk itu sungguh-sungguh jujur mengaku. Hamba Tuhan tidak akan bodoh, lalu mempermalukanmu, enggak. Tetapi harus ada pengakuan dosa. Ini penting, pengakuan dosa tidak seperti misalnya orang-orang yang harus dalam bilik tertentu ngomong sama pastornya, bukan. Enggak tentu harus begitu. Tetapi harus ada keterbukaan. Di sini dosanya tidak bisa kau akui sendiri, karena ini sudah melibatkan pemberkat nikahnya yang harus menurunkan berkat. Dia juga harus tahu. Kalau enggak dia salah di depan Tuhan. Ini yang disebut di Yakobus, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Ini bukan dosa yang sifatnya pribadi. Kalau dosa itu sifatnya pribadi ya akui sendiri. Kalau ini dosanya sudah lakukan dengan seseorang. Maka Anda perlu direstorasi, didoakan. Itulah sebabnya waktu masuk ke dalam sana, harus ada perasaan Tuhan sudah tahu dan aku sudah ngaku. Waktu masuk situ. Karena itu penting sekali di poin 3. Cara kita memasuki pernikahan menentukan masa depan kita dan anak cucu kita. Nah, kita sadari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang bagaimana? Bagi orang yang dulu masuknya salah, gak usah diberkati lagi di gereja. Saya percaya toh Anda sudah lihat proses Allah dalam hidupmu. Cukup hari ini berkata, terima kasih Tuhan, aku sekarang mengerti. At least aku lebih mengerti. Suami istri bisa nanti berkata, ya Tuhan, thank you untuk pengampunanmu. Ajari kami untuk hidup dalam kebenaran selalu. Saya percaya Tuhan dengarkan kata-kata penyesalan seperti itu. Orang-orang yang jaga jangan berkata, kok enak, hanya begitu. Enggak loh, enggak ada kok enak itu. Orang-orang yang seperti itu sudah diproses sama Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya Tuhan hanya tinggal tunggu satu saja. Pengakuanmu di hadapannya, Tuhan, terima kasih Engkau selama ini baik sama aku, Engkau tidak pernah menyerah. Engkau sudah mengampuni saya, aku mau jalan dalam kebenaran. Saya percaya Tuhan pasti memberimu kesempatan untuk berbuah-buah di kebun anggurnya. Tuhan itu baik. Saya bolak-balik melihat Tuhan itu merestorasi orang itu, saya sendiri yang gak ikut-ikut dipulihkan. Saya bisa bangga dan terharu. Kabar baik buat Anda yang sudah merasa terlanjur pernah salah. Bahwa Tuhan itu murah hati dan penuh kasih sayang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi gentle reminder untuk semua orang yang belum salah, jangan ya. Please dijaga. The best itu masuk di poin pertama. Masuk sebagai perjaga dan perawat. Masuk terima berkat Tuhan. That's the most beautiful. Jangan serahkan untuk kepada siapa-siapa. Tapi tunggu berkat Allah. Karena berkat itu ada. Saya percaya waktu diturunkan berkat itu saat pelaminan. Bukan hanya mereka dinikahkan. Tapi langit menurunkan hujan. Tanah menghasilkan tanaman. Dan anak cucunya pun tidak membalasnya. Tetapi anak cucunya menjadi perkasa. Itu ada berkat itu. Receive that blessing. Jangan seperti Esau. Esau itu sekalipun dia tumpul. Dia sempat bodoh secara rohani. Tapi dia gak bodoh sama sekali. Dia tahu sampai dia menangis merengek sama ayahnya. Ishak. Bless me Father. Papanya berkata gak bisa. Aku sudah berkati dengan ucapan tadi kepada Yakub adikmu. Aku kira dia diri. Aku kira dia engkau. Aku kira dia Esau. Bless me with another blessing. I don't have. Aku tidak punya. Jalanmu akan susah, tapi kalau kamu tekun, kamu akan menjadi orang berhasil. Kalau kamu nanti mati-matian. Sedangkan Yakub diberitahu, tanah itu akan seperti musim semi selalu buatmu. Tanahmu, the land will favor you. Kadang-kadang saya pikir Esau itu kok
Apa buktinya berkat? Apakah ada materainya, ada tanda tangan, ada surat wasiat? Nggak ada. Tapi di rohnya dia tahu, I'm missing something. I'm missing something. Yakub tahu dia terima sesuatu, dia langsung lari ke Laban. So the blessing itu ada loh. Fight for it. I must stay virgin. Till the day I'm blessed. I must stay virgin. Saya rasa pesan ini perlu didengar oleh seluruh dunia. Karena zaman sekarang udah beda. Jangan sampai salah fungsi. You and me, Anda dan saya, dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Berarti fungsinya ke Tuhan. Saya punya seorang teman, orang Amerika, African American. Dan mereka berdua sudah tinggal bareng, Summon Leven, atau kumpul apa? Kumpul kerbau. Bahasa Indonesia aja, jangan bahasa Jawa. Dan mereka ngomong tentang Tuhan segalanya, tapi hati saya bukan mau menghakimi. Saya waktu itu di Amerika ngobrol sama dia. Dan waktu bicara-bicara sama dia, saya melihat, why you talk about God, tapi kamu Summon Leven. Nurani di negara barat itu udah mati. Tuhan itu Tuhan. Hidupku, hidupku. Hai kulkas, kamu tidak bisa jauh daripada pabrikmu. Ketika kulkas jadi lemari, dia salah fungsi. Waktu saya melihat seperti itu, there is something wrong waktu itu di sana kesan saya with American Christianity. Something is deadly wrong. Kalau saya buka mulut dikiranya saya picik. Wah, kalian orang Asia konservatif sekali, kuno lu. Enggak. Saya ketemu orang di Bali, sapa saya, ternyata mereka pergi ke Bali berdua. Sekamar, pacaran. Tapi bisa Pastor Philip dan sebagainya, ngajak foto. Saya kan nggak tahu mereka. Saya bilang, oh iya sama keluarga ya? Enggak, kami berdua saja. Huh? Di breakfast. Oke, nggak apa-apa. Saya yang kolot, mungkin saya yang kuno. Tapi saya berkata, bersyukur Tuhan aku kolot dan kuno. Imanku itu 2000 tahun yang lalu soalnya. But jas saya nggak kuno. Dalamnya sini 2000 tahun. And I like it that way. Saya diajak foto ya foto lah. Semangat. Tapi dalam hati saya pedih. My brother, bukan dari gereja kita untungnya. What has been taught in your church? Apa yang diajarkan oleh gerejamu? Saya enggak tahu. 4 hari di Bali, masa sih tinggal kamar-kamar sendiri? Ya saya enggak tanya lebih lanjut. You 2 kamar, 1 sofa atau enggak? Saya enggak mau tanya lebih, saya enggak kepo. Tapi kalau jemaat saya tanya. Kalau anak Anda saya tanya. Paham maksud saya? Because I care for you. I want to see you blessed. Mau melihat Anda diberkati sampai turun-temurun, sampai anak cucumu menjadi berkat. Haleluya, love you. Mari kita semua bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat terkasih, mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapamu yang penuh kasih sayang. Tuhan Yesus yang selalu memberimu kesempatan kedua. Dan Roh Kudus yang akan mengurapi dan memeteraikan firman ini menjadikan langkah-langkah kemenangan. Berkat Tuhan atasmu melimpah. Pulanglah tanpa rasa bersalah lagi, sebab Tuhan sudah mengampuni bagi mereka yang sudah bersalah sebelumnya. Pulanglah membawa peneguhan di dada Anda, di hati Anda. Kalau Anda sudah menjaga diri dalam kebenaran, terus jaga, sebab upahmu besar di sorga. Pulanglah membawa damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dalam namanya kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. God bless you.